Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di puasa yang ke-16 kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dirahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Media massa di sini memiliki peran penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Dua bentuk utama dalam penyampaian informasi di media massa adalah artikel dan berita. Artikel dalam media massa di sini berfungsi sebagai sarana opini, analisis atau edukasi yang ditulis berdasarkan sudut pandang tertentu, baik oleh jurnalis, pakar, maupun masyarakat umum. Dalam prakteknya, perbedaan antara artikel dan berita seringkali banyak perbedaan di dalamnya, yaitu adanya perkembangan teknologi digital juga memengaruhi bagaimana artikel dan berita diproduksikan serta dikonsumsi oleh masyarakat luas. Artikel adalah suatu bentuk karangan berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial dengan maksud untuk menyajikan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana serta mengapa fenomena alam bisa terjadi. Berita adalah laporan tentang peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara akurat, objektif, dan aktual kepada publik melalui media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan media online. Saya lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi artikel pada media massa. Yang pertama ada informasi, yaitu penyampaian fakta. Yang kedua ada mengedukasi, memahami suatu topik. Yang ketiga sebagai penghibur. Yang keempat menggiring opini publik, yaitu membentuk perspektif masyarakat terhadap isu. Yang kelima ada dokumentasi atau arsip. Jadi pada artikel ini kita dapat menjadikan penelitian atau kejadian di mana dan kapan itu terjadi. Selanjutnya fungsi dari berita. Yang pertama ada memberikan informasi, yaitu cepat dan akurat. Kita harus menyajikan informasi peristiwa yang terbaru. Yang kedua ada mengawasi, yaitu transparan atau akuntabel. Yang ketiga ada menggiring opini publik, yaitu disajikan mengaruhi persepsi masyarakat terhadap sesuatu. Yang keempat ada menghubungkan masyarakat, yaitu memahami situasi global atau nasional. Yang kelima ada mendidik, yaitu suatu wawasan mendalam, bukan sekedar sensasi, tapi harus sesuai fakta dan aktual. Jadi ada dua perbedaan artikel dan berita. Kalau artikel itu mencakup narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan praktisi. Kalau berita yaitu secara langsung, interaktif, adanya penjelasan, dan penyidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis dari artikel. Ada 4. Yang pertama itu artikel praktis, artikel ringan, artikel argumentasi, dan artikel personal. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari berita. Yang pertama yaitu berita langsung, laporan peristiwa atau apa adanya. Yang kedua ada berita opini, yaitu penyajian gagasan seseorang. Yang ketiga ada berita interaktif, yaitu perjalanan wartawan atau narasumber. Yang keempat ada berita mendalam, yaitu isinya pengembangan dari suatu berita. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu ada ciri-ciri dari suatu berita. Yaitu yang pertama ada faktual dan objektif, isinya yaitu nyata, penyajiannya dari suatu berita itu harus nyata. Yang kedua ada aktual dan terkini, jadi kita menyajikan suatu berita harus singkat dan jelas. Yang ketiga ada struktur piramida terbalik, yaitu susunan urutan dari suatu berita. Yang keempat ada bahasa daripada jurnalistik, yaitu menghindari kata-kata yang tidak perlu dalam suatu berita. Yang kelima ada simbol valid, yaitu informasi yang akurat.
Dan yang terakhir teman-teman, ada dari ciri-ciri pada artikel. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari artikel adalah opini dan analisis. Yang kedua, lebih panjang dan mendalam. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal. Yang keempat, menggunakan data dan statistik. Yang kelima, harus ilustrasi. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas dan mengulas materi dari ruang lingkup pada media massa, yaitu ada fungsi, jenis-jenis, ciri-ciri pada suatu artikel dan berita. Terima kasih, semoga kita selalu semangat dalam menjalankan tugas apa yang sudah diberikan dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.